Bismillah, selamat datang kembali di channel saya. Di video saya kali ini saya ingin membahas soal pengetahuan kuantitatif UTBK pada bagian peluang dan statistika. Tapi sebelumnya, yang belum subscribe silahkan klik tombol subscribe-nya dan nyalakan tombol loncengnya. Terima kasih. Bismillah, kita mulai pembahasan soal UTBK pengetahuan kuantitatif pada bagian peluang. Dari angka 3, 5, 6, 7, dan 9 akan dibuat 3 angka yang berbeda-beda. Jadi bisa kita buatkan 3 kotak yang akan diisi 3 angka yang berbeda-beda ya. Ini ada syaratnya, 3 angka yang berbeda-beda ini syaratnya di antara bilangan-bilangan tersebut adalah kurang dari 400 ya. Jadi mana nih dari 3 sampai 9 ini yang kurang dari 400? Jadi ada 1, 3 ya. Jadi kita tulis 1. Setelah diambil 1 maka sisanya ada 1, 2, 3, 4. Nah, kita tuliskan 4. Lalu kemudian setelah diambil 2 angka maka sisanya tinggal 3. Jadi hasilnya adalah 12. B. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Bilangan terdiri dari 3 angka, disusun dari angka-angka 2, 3, 5, 6, 7, dan 9. Banyaknya bilangan dengan angka-angka yang berlainan dan yang lebih kecil dari 400. Nah, kita buat dulu kotaknya 3, karena di situ bilangannya terdiri dari 3 angka. Selanjutnya bisa kita tulis bilangan-bilangannya 2, 3, 5, 6, 7, dan 9. Nah, dari bilangan-bilangan ini akan disusun 3 angka yang berlainan dengan syarat lebih kecil dari 400. Jadi yang di bawah 400 ada 2 angka, yaitu 2 dan 3. Maka kita tuliskan 2. Setelah diambil 1, maka sisanya ada 1, 2, 3, 4, 5. Maka ada 5. Dari ke-6 angka-angka tadi sudah dikurangi 2, jadi sisanya tinggal 4. Jadi banyaknya adalah 40. Jawabannya yang C. Oke, kita beralih ke soal statistika. Nilai rata-rata suatu ulangan adalah 5,9. Lalu kemudian ada 4 anak dari kelas lain yang rata-ratanya adalah 7. Kita simbolkan huruf N untuk jumlah siswa pada nilai ulangan rata-rata yang pertama. Jadi, N kali 5,9 ditambah tadi rata-rata 7 itu adalah dari 4 anak. Jadi, 4 kali 7. Lalu kemudian dibagi jumlah anak pada rata-rata yang pertama ditambah jumlah anak rata-rata kedua. Jadi, N plus 4. Sama dengan, di situ angka rata-ratanya adalah 6. Setelah digabung ya, jadi N kali 5,9 adalah 5,9N ditambah 4 kali 7, 28 sama dengan. Nah, ini pindah ruas ke sini jadi 6 kali N sama dengan 6N ditambah 6 kali 4, 24. Setelah ini bisa kita jumlahkan ya, atau kita kurangkan 5,9N pindah ruas jadi 6N dikurang 5,9N jadinya sisanya 0,1N. Lalu kemudian 24 pindah ruas jadi 28 dikurangi 24 sama dengan 4. Jadi 4 ini ada sama dengan 0,1N. Jadi bagaimana ya? Jadi 4 kali 10 sama dengan 40 ya. Jadi hasilnya adalah yang B. Kalau masih ada yang bingung, kok bisa sih 4 sama dengan 0,1N itu bisa jadi 4 kali 10 ya. Nah, Mbak tuliskan di sini, Mbak akan jabarkan caranya. Mbak tuliskan lagi 4 sama dengan 0,1N ya. Di sini 0,1N itu kan 0,1 kali N. Jadi perkalian berubah jadi pembagian. Jadi 0,1 kan sama dengan 1/10. Setelah itu bisa kita ubah menjadi 4 kali 10 per 1. Pembilang menjadi penyebut, penyebut jadi pembilang. Jadi 10 bagi 1, 1 kan. Jadi 4 kali 10 sama dengan 40. Kita berlanjut ke soal statistika berikutnya.
nilai rata-rata ulangan matematika dari suatu kelas adalah 6,9. Jadi rata-rata semulanya adalah 6,9. Lalu kemudian 2 siswa baru yang nilainya 4 dan 6. Jadi 2 siswa ini nilainya masing-masing 4 dan 6. Jumlah siswa mula-mula kita simbolkan N. Jadi cara mencarinya adalah N kali rata-ratanya 6,9 ditambah kedua anak tadi nilainya adalah 4 dan 6. Jadi dibagi N plus 2 anak tadi, N plus 2. Jadi sama dengan rata-rata barunya adalah tadi kan sudah digabung 6,8 ya. Setelah itu kita kalikan 6,9 kali N, 6,9 N ditambah 4 tambah 6, 10. Sama dengan ini pindah ruas jadi 6,8 kali N, 6,8 N plus 6,8 kalikan 2. Jadi berapa? Ya 13,6 ya. Jadi setelah itu bisa kita jumlahkan atau kita kurangkan. Ini kan pindah ruas ya. Jadi kita harus tahu 6,9 dikurang 6,8 jadi 0,1 N. Lalu kemudian 13,6 dikurang 10 jadi 3,6. Lalu kemudian N jadinya 3,6 dikalikan 10 sama dengan 36. Jawabannya yang A. Lanjut ke soal berikutnya. Nilai rata-rata pada tes matematika dari 10 siswa, jadi N yang pertama ada 10. Rata-ratanya adalah 55 ya. Jadi jumlahnya 10 itu rata-ratanya 55. Lalu kemudian digabungkan lagi dengan 5 siswa. Jadi N keduanya ada 5. Lalu kemudian rata-rata setelah digabung ya. Rata-rata setelah digabung itu ada 53. Jadi yang belum diketahui adalah rata-rata nilai dari 5 anak tadi ya. Bagaimana cara mencarinya? Kita kalikan dulu N1 dikalikan rata-rata yang pertama. Jadi 10 dikali 55 kemudian ditambah jumlah anak yang 5 ini dikalikan rata-rata kedua ya. Jadi setelah itu baru dibagi dengan jumlah anak pertama dan kedua. Jadi 10 ditambah 5 jadi ada 15. Lalu kemudian rata-ratanya kita tuliskan di sebelah sini ya. 53 rata-rata gabungan nilai siswa tadi ke 15 siswa. Lalu kemudian saya akan memindah ruaskan 15-nya ini. Jadi 10 kali 55 ditambah 5x2 sama dengan 53 dikali 15. Lalu kemudian penghitungan ini bisa kita sederhanakan dengan dibagi 5 ya, sama-sama dibagi 5. Jadi 5 bagi 5 1, 55 bagi 5 11, 15 dibagi 5 sama dengan 3. Jadi 10 kali 11 110 plus x2 sama dengan 53 kali 3 berapa? Ya 159. Lalu kemudian setelah seperti ini kita bisa pindah ruaskan jadi positif jadi negatif. Jadi 159 dikurang 110. Hasilnya adalah X2 sama dengan 49. Jawabannya yang A. Jadi nilai rata-rata 5 anak tadi adalah yang A, 49. Terima kasih telah menonton videonya. Semoga videonya bermanfaat dan jangan lupa like, comment, subscribe, dan nyalakan tombol loncengnya ya. Terima kasih. Wassalamualaikum.